Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jadi kita ini sebagai warga negara Republik Indonesia, ya, warga negara Republik Indonesia itu mempunyai hak, antara lain hak mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak. Pemerintah itu wajib mempekerjakan kita sebagai warganya. Adapun pekerjaannya itu ya sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita. Nah, ketika perusahaan itu menolak kita, berarti perusahaan itu telah mengkhianati konstitusi, mengkhianati dasar negara dan mengkhianati undang-undang dasar. Karena tujuan kemerdekaan itu adalah menegakkan kemanusiaan dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Kita ini rakyat Indonesia yang punya hak yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, hak bekerja itu tidak bisa didapat dengan cuma-cuma, dengan gratis. Harus dengan usaha, dengan giat, dengan mencari, dengan menuntut. Ya, cara menuntutnya adalah yang pertama tentunya kita harus punya kemauan untuk bekerja. Selain kita punya modal pendidikan, modal pelatihan, modal skill atau keahlian, apapun keahliannya itu, mau keahlian menyetir mobil ataupun mengendarai sepeda motor atau cleaning service atau koki, masak atau menggunakan mesin atau menggunakan listrik, masang instalasi listrik, administrasi keuangan, ya kan? Administrasi keuangan, marketing, apapun itu, manajemen yang kita punya apa sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang kita miliki, itu kita tawarkan ke perusahaan. Ketika perusahaan ada lowongan datang menerima orang luar, maka kita berhak menuntut perusahaan itu untuk dibubarkan, untuk hengkang dari Cilegon. Sebab ini masyarakat kita. Keadilan itu lahirnya dari lingkungan. Maka dalam sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Bahwa masyarakat sekitar itu harus diutamakan. Kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan, kelanggengan, kestabilan ekonomi bangsa itu berangkat dari lokal, dari lingkungan terdekat. Masyarakat Cilegon kalau sejahtera, punya pendapatan tetap, maka Indonesia ini akan juga sejahtera. Kenapa? Kita bisa membantu rakyat Indonesia secara umum kalau kita mempunyai pendapatan. Dan kita sebagai orang muslim itu berhak dan wajib untuk kaya. Orang Islam itu pertama harus pinter, harus pandai. Yang kedua harus kaya. Maka untuk pandai, untuk kaya itu harus terampil dan tampil. Ya kan? Harus tampil dan terampil. Jangan pecirik, jangan pecitek. Ya. Maka harus kita rebut itu semua. Rebut lewat apa? Lewat cara. Ya kan? Kita tahu bahwa di dalam perundang-undangan, dalam dasar negara itu, dalam sila ketiga itu ada disebutkan apa? Persatuan Indonesia. Persatuan itu lahir dari lingkungan terdekat dulu. Persatuan antar suami dengan istri, anak dengan orang tua, ya kan? Saudara dengan saudara, itu kan? Antara menantu dengan menantu dengan mertua, itu kan? Antara kakek dengan cucu, masyarakat tetangga dengan tetangga, masyarakat dengan masyarakat, itu persatuan. Kalau persatuan kita sendiri, persatuan jiwa dan raga kita nggak bersatu, kita akan gering.
Kalau raga Anda tidak bersatu dengan jiwa Anda, itu akan sakit, menyangkang, mudah diserang. Tapi kalau jiwa dan raga kita itu bersatu, maka sudah barang tentu kita akan sehat. Kita akan sehat, akan kuat. Kalau jiwa dan raga kita sudah bersatu, sudah barang tentu kita akan mampu bersatu dengan saudara, bersatu dengan orang tua, bersatu dengan mertua, bersatu dengan tetangga dan sebagainya. Itu persatuan itu lahir dari situ. Dari situ lahirnya. Ini yang harus kita pahami, ya. Dan ingat bahwa kita ini orang Islam, kita ini warga Cilegon, masyarakat Cilegon, pribumi, sebagai kita juga sebagai warga Republik Indonesia. Dan kita harus paham bahwa ketika ada masalah itu kita bawa kemana? Ke konstitusi, bawa kemana? Ke pemerintah. Maka dalam sila keempat dikatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, ya kan? Rakyat berhikmah diserahkan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya kita minta kebijakan dari pemerintah. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan apa? Perlindungan apa? Hak-hak kita ini, nasib kita ini harus dilindungi, diperjuangkan oleh pemerintah sebagai pelaksana amanat undang-undang. Rakyat tanpa dilindungi oleh pemerintah, siapa yang akan melindungi? Mungkinkah orang asing akan melindungi kita? Tidak mungkin. Mungkinkah pendatang akan melindungi kita? Tidak mungkin. Para investor dari luar, tidak akan mungkin mereka itu melindungi kita tanpa ada kebijakan dari pemerintah. Maka pemerintah itu harus peduli, harus sadar mereka itu. Ketika ingin menjadi pemerintah, ingin jadi wali kota, ingin jadi anggota dewan, ingin jadi gubernur, ingin jadi presiden, kan janji manis. Ya kan? Bagaikan anak laki-laki merayu seorang perempuan atau wanita merayu laki-laki. Setelah menjadi satu, pulangkan saja pada orang tuaku. Ini aneh. Ya pemerintah jangan pernah seperti itu. Tidak boleh ketika mereka minta dukung, kita dukung. Tapi setelah jadi mereka harus melindungi kita. Dan sebaliknya. Maka sekali lagi sampaikan kepada kalian, silakan ajak gabung kawan-kawan yang lain untuk bersama-sama menuntut hak apa? Hak bekerja, hak berpendapatan tetap sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang kita miliki. Kalau Anda itu diam saja, menang baik, gejak kemenimpok gedang selamanya, lah ya tonggo nih. Ya kan? Tonggo nih. Suwe-suwe LL. Apa LL? Leng. Ya kan? Leng. Kebanyakan AJG, kamu akan LL. Kebanyakan kamu ada gitu, kamu akan leng. Kalau setiap orang leng itu paleng. Awal dari paleng itu kemudian menjadi leng. Understand? Yes. Jadi saya minta, saya harap kepada kalian harus struggle, harus semangat untuk menuntut hak bekerja, hak berpendapatan tetap. Ya, jadi silakan diisi formulir yang sudah saya berikan itu, silakan diisi. Semuanya itu gratis. Tidak ada pungutan seperak pun dari sini. Kalau kamu mutu kopi nggak punya duit, beli map nggak punya duit, silakan datang ke sini. Insya Allah akan saya bantu sebisa-bisanya, semampu-mampu. Yang penting kamu tuh ada kemauan. Insya Allah saya bantu sebisa-bisanya. Kalau perlu saya rampok tuh, perusahaan saya rampok, gedor, ya? Kita gedor, acak kulit. Tadi kalau bisa pulang, rasanya orang polo bisa gitu, ya kan? Tapi kita nggak beset, membandrong, nggak bisa aduh. Nah, kayak kalau kepel, kayak kalau tangkis, sepak kele, ngambil waktu buka kan, ya kan? Cuma menjelut, ya. Sekali lagi, saya ajak Anda ini sebagai generasi, tolong semangat untuk menuntut hak
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.